Ini saya lihat Pak Enggar kok warnanya kuningnya lebih banyak ya, saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Eksekutif Chairman daripada Bioniverse, senior saya, Pak Enggar Tatsulukita, Menteri Perdagangan senior. Kita berikan aplaus kepada Pak Enggar. Yang saya hormati Direktur Utama daripada Bioniverse, Pak Aryo Abdurrahman, dan Ketua Panitia Pak Jaka. Mana Pak Jaka ini? Oh, Jaka 3 hari lalu ketemu saya kelihatannya kita. Pak Saleh Hussein yang saya hormati sebagai Menteri Perindustrian Senior, teman-teman dari semua pejabat yang ada di Kementerian SDM, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bioniverse yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini adalah mungkin yang ketiga ya, 2 rangkaian dan yang ketiga sekarang. Ini bermula dari diskusi-diskusi kecil. Diskusi kecil dengan Pak Enggar dan Rio, Pak Rio, dalam bagaimana menerjemahkan pikiran besar Bapak Presiden tentang Astacita, yang salah satu diantaranya adalah kemandirian energi. Energi ini bahasanya kok kayak agak tinggi terus gitu kelihatannya. Bawaannya bawaan berat, lifting, macam-macam. Padahal kan kalau kita bicara tentang energi ini sesuatu yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah karena itu saya waktu itu berdiskusi dan coba kita mencari formulasi agar ini menjadi sebuah edukasi baru bagi semua kalangan, terutama teman-teman kita anak muda sebagai penerus bangsa, untuk mendapatkan suatu persepsi atau informasi lain terkait dengan energi kita sekarang dan ke depan, termasuk dalamnya adalah bagaimana kita mendorong transisi energi ke energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, saya mengulang data bahwa sejak 2008 sampai dengan 2024 tidak pernah lifting kita minyak itu mencapai target APBN. Itu tidak pernah. Dan berlahan-lahan target lifting kita di 2024 itu realisasi liftingnya itu 579.000 barel. Target APBN kita di tahun 2025 sebesar 605.000 barel per day. Hari ini saya baru keluar dari kantor, saya lihat di layar monitor yang online sudah mencapai 608.000 barel hari ini lifting kita. Hari ini. Jadi tapi belum akumulatif ya, belum akumulatif. Ya kita doakan, saya mohon support bahwa insya Allah atas berkat dan arahan serta perintah Bapak Presiden Prabowo untuk lifting kita harus bisa mencapai sesuai target APBN. Kita mempunyai tantangan yang luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Pertama, memang sumur-sumur kita sekarang sumur-sumur tua. Sumur-sumur yang sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Yang kedua, idle well kita masih banyak. Dan yang ketiga memang investasi di bidang migas ini luar biasa besarnya dengan risiko yang besar. Tetapi kalau kita melihat dari upaya yang kita lakukan dengan K3S
dengan teman-teman pengusaha. Tadi saya baru habis bicara dengan CEO forum dari K3S di SKK Migas. Rasanya sih ada secerca harapan untuk kita menuju pada perbaikan lifting untuk mencapai target apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden 2029 sampai 2030 harus minimal kurang lebih sekitar 900.000 barel per day. Ini yang menjadi dorongan kita semua. Nah, di samping itu saya harus juga mengatakan bahwa tantangan kita adalah LPG. LPG kita sekarang konsumsi kurang lebih sekitar 8,5 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita tidak lebih dari 1,5 juta ton. Sekarang kita impor kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton per tahun. Ini adalah sebuah opportunity yang bagus kalau mampu kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Mau tidak mau kita harus mendorong kepada sektor hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor dari LPG ke DME, batu bara low kalori. Dalam aspek yang lain kita juga lihat bahwa di sektor listrik, bahwa Presiden dalam berbagai arahan pingin kita untuk bagaimana melistriki seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Indonesia sudah merdeka dari tahun 45 sampai sekarang. Harus saya jujur mengatakan bahwa masih ada 5.700 desa yang belum ada listriknya. Ada 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Ada sekitar penambahan 68 titik. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 10.068 titik kalau dijadikan sebagai titik. Ini belum ada listriknya. Terakhir kemarin saya di Papua, saya ngecek langsung, kemudian saya tarik masuk di Sulawesi sedikit. Itu masih banyak rumah-rumah desa-desa yang memakai pelita. Seperti saya sekolah dulu di SD. Jangan-jangan kita tidak pernah tahu hari ini anak-anak di desa-desa, di daerah-daerah yang memakai lampu pelita, mungkin saja dalam kurun waktu ke depan mereka yang akan menjadi presiden atau menteri di Republik Indonesia ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin. Saya merasakan itu. Tidak pernah terbayang anak kampung, anak desa lahir dengan lampu pelita, sekolah sampai dengan SD lampu pelita, dalam kurun waktu sekian puluh tahun masuk Jakarta, kemudian diberikan amanah oleh negara untuk menjadi menteri. Jadi saya yakin kalau kami yang kayak Pak Saleh Husain ini juga dulu kan lampu pelita ini Pak Saleh. Pak Saleh ini produk lampu pelita juga. Dan saya yakin banyak produk lampu pelita. Jadi kalau kami dan atau kita yang produk lampu pelita bisa survive seperti sekarang, apalagi adik-adik kita ke depan, saya yakin mereka akan jauh lebih hebat daripada kita ini. Karena itu menurut saya, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan investasi besar bagi pemerataan dan sekaligus untuk menerobos akses bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ada tantangan besar. Hari ini global dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Geopolitik yang semakin hari semakin tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah. Terjadi ketegangan di Eropa. Baru beberapa hari lalu kita menyaksikan ketegangan antara Thailand dengan Kamboja. Wallahu alam bisawab. Kita seperti apa ke depan? Kita punya tetangga Malaysia, kita punya tetangga Singapura, kita punya tetangga Brunei, dan kita punya tetangga di beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Dalam pandangan saya, Bapak Ibu semua, hari ini hampir semua negara di dunia, sekalipun mereka tergabung dalam beberapa blok-blok, tetapi hari ini semua berpikir tentang bagaimana mengedepankan kepentingan domestiknya. Kaitannya dengan transisi energi, bahwa kita sudah sepakat kita akan menurunkan net zero emission pada 2060 dengan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Tetapi apa yang terjadi, beberapa negara bagian
yang ikut menginisiasi untuk mendorong ini, kemudian mereka keluar karena kondisi. Bagi kita Indonesia, kita setuju untuk tetap mendorong transisi energi karena energi baru terbarukan adalah sesuatu yang baik untuk kita menjaga bumi, tapi harus kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara kita. Kita butuh teknologi yang baik, tapi juga harus dengan harga yang terjangkau agar tidak menjadi beban bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Nah, kaitannya dengan itu, kita di mineral batubara katakanlah, kalau kita bicara energi tidak hanya bicara tentang minyak atau gas, kita mempunyai cadangan yang cukup luar biasa batubara. Tapi PLTU sekarang kan selalu dikatakan bahwa itu energi yang kotor. Sudah banyak teknologi untuk menangkap carbon capture. Jadi PLTU ke depan apabila tetap masih ada, kita akan dorong untuk membangun PLTU yang ramah lingkungan, yang bersih, dengan cara menangkap carbon capture-nya ke CO2-nya. Kita tarik masuk di tempat-tempat yang sudah ada di negara kita. Nah, hilirisasi Bapak Ibu semua adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam 3 hari terakhir kami berdiskusi terus sama Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dalam rangka mengoptimalkan implementasi hilirisasi. Sampai dengan 2035-2040, total investasi yang kita butuhkan untuk sektor hilirisasi kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Dan ini yang paling banyak adalah di sektor mineral batubara dan oil and gas. Kita tidak hanya akan dorong pada sektor nikel. Kita tahu nikel sekarang Indonesia menjadi salah satu negara terbesar eksportir produk nikel terbesar di dunia sekarang. Kita sekarang juga sudah mendorong untuk emas. Freeport membangun smelter di Gresik dengan total investasi 3 miliar US dollar, udah selesai dan sudah ekspor sekarang. Pabrik single line pertama terbesar di dunia dan sekarang sudah jalan. Kemudian aman juga begitu. Dan ini terus akan kita pacu. Kalau ini mampu lakukan dengan konsisten, dengan baik, maka yakinlah bahwa negara kita ke depan menjadi salah satu negara yang akan disegani terkait dengan program hilirisasi, industrialisasi. Sudah barang tentu ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi di daerah dan juga sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan negara. Saya pikir hanya ini yang perlu saya sampaikan. Pak Enggar, selamat atas acara malam hari ini. Saya senang. Semoga untuk 2 hari ke depannya bisa sukses. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bahlil Lahadalia atas sambutan dan arahannya yang penuh semangat. Tapi Bapak